kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita wajib menyampaikan rasa syukur itu karena pada malam hari ini tanggal 13 Agustus 2024 insya Allah malam tanggal 14 ya. Dan kita semua tahu tanggal 14 itu akan kita sama-sama rayakan dengan penuh sukacita. Besok itu tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan pada hari Rabu, kita akan bersama-sama merayakan Hari Pramuka yang ke-63 yang tentunya itu harus wajib kita syukuri karena kita sebagai anggota Gerakan Pramuka masih diberikan kesempatan untuk bisa berkegiatan, bisa mengabdi melalui Gerakan Pramuka. Itu tentu tidak pernah kita henti-hentinya untuk mengucapkan rasa syukur itu, termasuk untuk anggota rencana kita di Gerakan Pramuka Gusupan Surabaya 4344 Indonesia ini. Merepresentasikan adalah diri masing-masing. Saya merasa bangga bisa berkegiatan di Pramuka. Kenapa? Karena saya suka dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Apa yang sudah Anda lakukan untuk pengabdian masyarakat itu? Ya tentunya Anda sendiri yang bisa menerjemahkan atau memaknainya. Ya. Terlebih setelah kita lepas dari masa krisis COVID-19 itu kan saya kira kita semua tahu bahwa banyak peran dari anggota Gerakan Pramuka yang bisa membantu masyarakat. Saya kira kita semua tahu itu. Dimanapun itu, saya kira Pramuka masih bisa mengambil peran. Termasuk mungkin kemarin 2019, 2020, 2021 awal itu kita dari anggota Pramuka Gusupan Surabaya 43 ini, UNESA ini, masing-masing orang pasti melakukan pengabdiannya kepada masyarakat. Ya. Meskipun tidak membawa bendera Pramuka, tetapi tindak tanduk atau segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah mencirikan atau mencerminkan dari apa yang ada di Dharma Pramuka itu sendiri. Tentunya itu sangat saya yakini gitu ya, bahwa adik-adik ketika di rumah atau di masyarakat ataupun di manapun berada, saya kira bisa mencerminkan dirinya, merepresentasikan dirinya dengan bentuk atau dengan isi dari Dharma Pramuka itu sendiri. Jadi tidak intinya kita selalu mencoba mengimplementasikan, mengaktualisasikan apa yang ada di dalam makna dari masing-masing dharma itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di sanggar, tetapi juga ketika di kelas, kuliah, ya, teman-teman bisa mendedikasikan dirinya atau mencerminkan seorang pramuka gitu ya, sehingga orang lain melihat, oh si A itu ternyata tanggap engkas miton, tanggap terhadap sesuatu yang tidak pas pada situasi itu, hingga dibetulkan atau diluruskan. Gitu ya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ya karena kita semua sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa gitu ya, mulai dari sebelum menjadi anggota pramuka di UNESA, kemudian menjadi anggota, kemudian latihan rutin dan lain sebagainya, itu yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya secara pribadi saya juga berharap bahwa nanti adik-adik ketika di tempat tidak di sanggar pramuka, di tempat yang lain gitu ya, adik-adik bisa mengimplementasikan, bisa mengaktualisasikan makna dari Dharma Pramuka itu di masyarakat ya, ataupun di teman-teman di lingkungan kecil yang teman-teman atau adik-adik berada. Memang tidak mudah gitu ya untuk mewujudkan itu semua, butuh sebuah proses ya, butuh sebuah proses, tidak mudah. Bisa jadi orang lain yang ada di sekitar itu
ketika adik-adik mau mengaktualisasikan, mau mengekspresikan apa ya makna dari Dharma Pramuka itu, ternyata mereka juga merendahkan, bisa jadi seperti itu. Kemudian mengomentari, tinggal kita bagaimana siap atau tidaknya menghadapi itu semua. Ya. Bagaimana caranya tentunya adik-adik juga sudah diajarkan gitu, melalui aktivitas-aktivitas yang ada di Gurusupan Surabaya 41. Kira-kira ini ada yang paling lama berapa tahun menjadi anggota di sini? Yang aktif maksudnya ya. Siapa yang lebih 4 tahun? Yang sudah 3 tahun ada nggak? Ada 3 tahun. Oke. 4 tahun? 3,5. 4 tahun? Nggak ada ya? 2,5 tahun. Ada enggak? Sudah ada. Angkatan KKN, 2022. Yang 2 tahun ada. Oke, 2 tahun. 1,5 tahun. Kalau Mubit. Tidak ada. Angkat tangan lo, Bib. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu pun sebenarnya tidak menjamin bagaimana kita bisa memanai dan mengimplementasikan. Ya. Anda baru setengah bulan tapi Anda luar biasa pun bisa jadi gitu. Karena apa? Karena talenta yang ada dalam diri kita. Ya. Yang 4 tahun pun bisa jadi ketika di tempat yang lain suruh ngomong atau apa gitu mungkin ya masih takut, masih ragu gitu kan mungkin juga ada gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu melihat berapa lamanya kita ada di sini, tetapi bagaimana teman-teman bisa merasakan apa yang diperoleh di Gurusupan ini gitu ya, untuk diimplementasikan, diaktualisasikan dalam aktivitas adik-adik semuanya. Gitu ya. Itu yang terpenting ya. Jadi bagaimana itu yang bisa adik-adik pikirkan dan lakukan gitu ya. Sekiranya nanti ilmu-ilmu ya, aktivitas-aktivitas yang diperlukan di sini ini benar-benar bisa menunjang adik-adik menapaki kehidupan yang akan datang. Apalagi ini gerakan pramuka sudah usia 63 tahun. Kalau umur manusia kan 63 tahun kan ya sudah menjelang tua ya. Sudah tua. Tetapi justru sebenarnya kita kebalikannya gitu ya. Usia gerakan pramuka sudah 63 tahun, tetapi kita harusnya tetap selalu berjiwa muda dengan aktivitas-aktivitas yang itu bisa membawa dampak manfaat untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Dan juga untuk diri kita sendiri dan juga keluarga barangkali. Dari sekalian, saya kira usia 63 tahun gerakan pramuka ini bisa kita peringati dengan aktivitas-aktivitas, termasuk mungkin kalau di Gurusupan ini bakti masyarakat, ya, bakti masyarakat dalam rangka peringatan Hari Pramuka. Apa yang bisa dilakukan? Sekiranya nanti atau katakanlah dalam bulan Agustus inilah ada satu aktivitas bakti pada masyarakat. Bisa jadi mungkin datang ke tempat panti asuhan atau apa, atau ke panti orang tua yang itu adik-adik bisa menghibur mereka gitu ya dengan apa misalnya stand up komedi atau apa gitu yang membuat mereka bisa tertawa gitu, ini sudah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk adik-adik misalnya di panti asuhan atau di panti jompo yang itu kita lakukan gitu ya. Mungkin ada yang pinter stand up komedi, datang aja ke situ, nanti koordinasi, kemudian ya kita mau mengadakan sosialisasi tentang apa gitu ya. Kemudian baru nanti ada di selingan ada stand up komedi yang itu selain kita berbagi ilmu juga ada yang menggembirakan atau menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar. Dengan begitu kan bisa menambah usia panjang mereka karena bahagia. Itu saya kira pemantik dari saya dalam rangka memperingati menyongsong hari Pramuka besok yang ke-63 tahun. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ta temamu mau dah? Representasi apa representasi? Representasi apa artinya dah? Oh, presentasi berulang gitu ya, mengulang ya presentasi. Baik adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah malam ini kita semua berbahagia berkumpul bertatap muka untuk menyongsong hari lahir gerakan pramuka yang ke-63. Nah adik-adik, hidup di dunia ini kan penuh dengan simbol-simbol ya. Nah di gerakan pramuka, di kepramukaan itu sangat akrab dengan simbol-simbol itu. Setangan merah putih yang terkalung di lehermu itu dia punya makna karena dia sebuah simbol. Kemudian yang tertempel di lengan kanan dan kirimu itu dia punya makna karena dia sebuah simbol. Yang sudah menyandang TKU Pandega di pundak sebelah kanan dan kiri itu punya makna karena dia adalah simbol. Nah, simbol itu ada tanda, ada penanda. Eki mengenakan tanda berupa TKU di pundak kanan dan kiri, itu tanda. Maka menandakan bahwa Eki sudah apa? Sudah Pandega. Di balik kata Pandega, dia menyimpan makna, dia menyimpan peran, dia menyimpan fungsi, dia menyimpan tanggung jawab. Tentu ada bedanya orang yang sudah mengenakan tanda kecakapan umum Pandega dengan tidak mengenakan. Kan begitu Bib ya? Bukan habaib tapi memang namanya Habib. Nah, saudara-saudara, angka-angka itu pun bisa jadi hanya angka, bisa jadi dia sebuah simbol ketika dia punya makna. Angka 14 itu baru angka. Tetapi kalau angka 14 Agustus, dia menjadi simbol bagi anggota gerakan pramuka. Itu ya. Kecuali ada di antara Anda yang lahirnya 14 Agustus juga ada. Ada enggak? Enggak ada ya? Wah kalau ada saya traktir malam ini. Nah, karena Anda malam ini memilih kata representasi, maka saya ingin mencoba urut nanti dari Habib ke kiri ngomong ya. Apakah 14 Agustus itu punya makna bagimu? Ya kan kalau ada orang itu yang sangat mensakralkan malam 1 Syuro misalnya, maka dia sengaja menyiapkan diri beberapa hari sebelumnya tirakat, istirahat, pokok malam 1 Syuro saya akan melean. Kan begitu. Karena dia memaknai atau menjadikan malam 1 Syuro itu sebagai sesuatu hal yang istimewa bagi dirinya. Ada orang yang mensakralkan malam Jumat misalnya. Maka di antara saudara kita ada yang tiap malam Jumat yasinan, tahlilan. Kan begitu. Karena menganggap malam Jumat itu sesuatu waktu yang istimewa. Nah, 14 Agustus bagi tiap kita tentu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang biasa-biasa saja. Ada yang betul-betul memaknainya dengan sungguh-sungguh. Dengan ada sesuatu yang ditunggu ketika malam 14 Agustus misalnya. Ada yang sengaja menunggu malam ini? Ada nggak saya tanya? Saya memang sangat menantikan malam 14 Agustus ini kan? Ada?
Nggak apa-apa, santai saja. Ada nggak? Tidak ada. Nggak apa-apa. Saya biasa-biasa saja nggak menyikapi 14 Agustus, malam 14 Agustus. Ya nggak masalah. Karena setiap orang memaknai sesuatu berbeda-beda. Ketika dulu Anda masih kecil, ketika bulan puasa, mesti nunggu kapan malam hari raya. Ya toh? Yang laki-laki wis menyiapkan sore, nangis ke bapaknya minta dipotongkan bambu, apa diambilkan apa itu tangkai pepaya karena bisa dijadikan untuk obor takbiran. Maka malam Idul Fitri sesuatu yang dinanti oleh anak-anak Muslim yang seusia penggalang ke bawah misalnya sampai siaga. Nah oleh karena itu bagi Anda di momen 14 Agustus itu kira-kira Anda punya makna tersendiri nggak di sana ya? Yo, apa yang mau didiskusikan, yang mau diperdalam? Anda tadi menyampaikan hal-hal yang sebenarnya kebanyakan masih umum. Ada yang mengatakan saya ingin lebih baik Kak, di masa depan. Lebih baiknya itu apa? Kata baik itu kan sangat umum. Saya mau lebih percaya diri saat ngomong Kak. Itu jauh lebih spesifik. Begitu ya. Jadi banyak hal tadi semuanya positif. Tetapi saya tidak berharap Anda di sini menemukan zona nyaman. Karena kalau Anda sudah ketemu zona nyaman, akhirnya nanti akan tidur panjang.